Dime tú, verdad, me diré lo que estás pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fadli Azim MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan teman-teman yang kami banggakan. Saya Naya Syabania Amanda dari kelompok 2 beserta teman-teman sekelompok saya akan memaparkan materi tentang etika profesi pialang asuransi. Pengertian etika profesi merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya, dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi di dalam kehidupan manusia. Pialang asuransi ialah seorang yang berpihak pada mewakili kepentingan tertanggung atau nasabah, atau dapat dikatakan sebagai konsultan asuransi tertanggung. Prinsip perilaku dan praktek atau kode etik ahli pialang asuransi. Yang pertama, prinsip perilaku. Memiliki moral, akhlak, dan kepribadian yang baik. Menghormati, menjunjung, dan martabat profesi ahli pialang asuransi. Menjaga dan membela kehormatan apari. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Menjalankan profesinya dengan integritas yang tinggi dan berpegang teguh pada prinsip itikat baik, saling menghargai dan menghormati ahli pialang asuransi lainnya, membina hubungan dengan pihak otoritas, organisasi profesinya, dan pihak-pihak lain dengan sopan santun, mendatangani dokumen asuransi yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya, menjaga kerahasiaan dan dapat dipercaya, tidak membantu dan turut serta dalam praktek bisnis yang menipu atau tidak jujur, tidak membantu atau mendukung praktek kepialangan yang melanggar hukum, memberikan informasi bila mana ada kemungkinan timbulnya konflik kepentingan yang kualitas layanannya, tidak diperbolehkan menerima kompensasi, tidak diperbolehkan memalsukan atau memberikan pihak lain menggunakan kualifikasinya, harus subjektif. Yang kedua yaitu prinsip praktek. Hubungan dengan nasabah, penjualan, penyampaian informasi, penutupan pertanggungan, perpanjangan pertanggungan, hak memperoleh ganti rugi, layanan terhadap nasabah, penanganan keluhan nasabah, pengelolaan dokumentasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan keahlian dan keuangan, penyimpanan ketentuan tentang kode etik ahli pialang asuransi dan reasuransi, hubungan kerja dengan perusahaan dan sesama karyawan, hubungan dengan otoritas pemerintahan, hubungan dengan komunitas industri dan masyarakat, hubungan dengan sesama ahli pialang asuransi dan reasuransi. Sertifikasi dan bagaimana cara mendapatkan gelarnya. APARI adalah organisasi profesi bagi para individu yang berprofesi sebagai ahli pialang asuransi dan reasuransi, dan merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi ahli pialang reasuransi dan asuransi di Indonesia. Dewan Pimpinan Pengurus atau DPP merupakan pimpinan tertinggi APARI di tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban, wewenang untuk memiliki dan bertindak atas nama APARI. Dewan Kehormatan Profesi atau DKP adalah perangkat APARI yang bersifat independen yang berfungsi sebagai pendamping pengurus APARI dalam menegakkan kehormatan dan martabat profesi anggota yang berfungsi dan mempunyai kewenangan untuk yang pertama, memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pimpinan Pengurus atas kode etik ahli pialang asuransi dan reasuransi.
Yang kedua, mengawasi pelaksanaan kode etik ahli pialang asuransi dan reasuransi sebagaimana mestinya oleh pialang asuransi dan reasuransi anggota APARI. Ketiga, menerima pengaduan terhadap seorang ahli pialang asuransi dan reasuransi yang diduga melanggar kode etik ahli pialang asuransi dan reasuransi. Keempat, memeriksa pengaduan dan mengambil keputusan terhadap seorang ahli pialang asuransi dan reasuransi yang dianggap melanggar kode etik ahli pialang asuransi dan reasuransi. Keputusan Dewan Kehormatan Profesi adalah keputusan tingkat akhir dan bersifat final dan bersifat internal yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung. Maksud dan tujuan kode etik adalah sebagai pedoman bagi para pialang asuransi dalam rangka menegakkan suatu standar perilaku dan praktek profesional. Fungsi asuransi yang pertama adalah 1. Ahli pialang asuransi harus dapat memberikan nilai tambah dan menimbulkan rasa aman terhadap nasabah, antara lain memberikan penjelasan atas hal-hal yang dijamin atau tidak dijamin di dalam pertanggungan yang akan dibeli oleh nasabah, dan memastikan nasabah dimaksud memperoleh proteksi asuransi yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan dan dengan tingkat premi yang wajar, dan juga mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai macam jenis pertanggungan termasuk kondisi pasar asuransi. Yang kedua, ahli pialang asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berperan untuk kepentingan nasabah. Yang ketiga, ahli pialang asuransi membantu nasabah dalam menangani klaim asuransi yang timbul dari suatu kejadian yang dijamin dan memastikan bahwa klaim diproses dengan baik dan benar serta pembayaran klaim dilaksanakan dalam waktu yang wajar. Yang keempat, ahli pialang asuransi dan reasuransi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran atas kode etik ini harus melaporkan segera kepada badan profesi terkait dan atau APARI. Mekanisme dalam pialang asuransi. Penegakan kode etik. Penegakan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi yang berwenang menerima pengaduan, memeriksa dan mengadili perkara. Yang pertama ada Dewan Kehormatan Profesi, yang kedua itu ada pengaduan, yang ketiga ada tata cara pengaduan, yang keempat tata cara penanganan pelanggaran kode etik, yang kelima itu ada pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Profesi, dan yang terakhir yaitu sidang Dewan Kehormatan Profesi. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.